والمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talaffudzul niyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat kita menuntut ilmu, nikmat kita kumpul dengan orang-orang saleh, nikmat kita mencari ridha Allah dan Rasulnya, nikmat kita dikumpulkan bersama orang-orang baik di dunia, di mahsyar, di barzah, di mahsyar, dan di surga bersama-sama dengan beliau dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك الدين نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca lagi kitab Tijan Darari. Wala yahidduhul miqdaru wala tahwihil aqtaru wala tuhitu bihil jihatu. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahidduhul miqdaru wala tahwihil aqtaru wala تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون والسماوات رفيع الدرجات على كل شيء ومع ذلك هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد لا يماثل
qurbal ajsami ta'ala an yahwiyahu makanun kama taqaddasa an ayyahiddahu zamanun kana qabla an yakhluqaz zaman wal makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Kita masih mengkaji tentang sifat Allah yang salbiyah, artinya hanya Allah saja yang punya sifat mukhalafatul lil hawaditsi. Selain Allah pasti ada kesamaannya. Pasti ada kesamaannya. Namun Allah berbeda dalam segala hal kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Jadi enggak ada yang sama. Ya, itu dikatakan mukhalafatul lil hawaditsi. Tujuannya apa kita belajar mukhalafatul lil hawaditsi? Kalau ada orang mempropagandakan ada Tuhan selain Allah. Kan banyak orang-orang bertuhankan tidak selain Allah. Ada yang bertuhankan pohon, ada yang bertuhankan matahari, ada yang bertuhankan bintang, ada yang bertuhankan manusia, ada yang mempertuhankan nafsu. Dalam Al-Quran dikatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat, afara'aita, apakah kamu tahu orang-orang yang mengambil nafsunya sebagai Tuhannya? Perlu diulang, apa sih Tuhan? Tuhan itu sesuatu yang dibutuhkan dan dipatuhi, itu namanya Tuhan. Apa saja? Kita merasa butuh kepada pekerjaan. Ketimbang kita nganggur, kita mencari pekerjaan. Nah, pekerjaan itu sudah kelihatan di depan mata kita. Kelihatannya ada kesempatan. Namun kita turuti kesempatan itu sampai kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Nuntut ilmu itu wajib. Demi untuk mencari mengejar pekerjaan, kita meninggalkan kewajiban. Ini yang dikhawatirkan, mempertuhankan kepada hawa nafsunya. Siapa yang mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan dia. Siapa yang mengabaikan Allah, maka Allah akan mengabaikan dia. Ini perlu ditanamkan. Dahulukan dulu kepentingan Allah. Nah, emang Allah punya kepentingan dengan pengajian kita? Bukan Allah punya kepentingan supaya kita kenal Allah. Mukhalafatul lil hawadits, beda dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita mendahulukan kepentingan kita, Allah juga tidak mau mendahulukan. Ya, jadi begitu, ada timbal baliknya. Siapa yang memperhatikan kepentingan Allah, maka Allah akan memperhatikan kepentingan dia. Lihat orang-orang dulu, para ulama kita yang betul-betul udah al-arif billah, mereka nggak mencari dunia, tapi dunia yang mencari dia.
Man tawadha'a man wada'allah wada'ahu kullu syai'. Siapa yang tunduk kepada Allah, maka yang lain pun akan tunduk kepadanya. Jadi kalau ada ujian-ujian yang menimpa diri kita, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Punya salah apa saya dengan Allah? Kepentingan Allah yang mana yang belum kita jalankan? Itu tujuannya. Jadi kalau ada orang ngaku inilah sebagai Tuhan kita, lihat dulu. Kemarin saya lihat di satu Facebook ada perdebatan antara seorang ibu dengan seorang pendeta. Kenapa orang-orang Nasrani mempertuhankan Yesus? Kalau Yesus, Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan, kenapa datangnya belakangan? Kalau mau yang berhak, Nabi Adam paling dulu. Kenapa Tuhan datangnya belakangan? Alam udah diciptakan, Nabi udah diciptakan, manusia udah diciptakan, langit udah diciptakan, baru muncul Tuhannya. Kemarin kemana aja? Ya. Ini pendeta bingung jawabnya. Dibilang Yesus itu dari dulu udah ada, cuman turunnya 2000 tahun setelah ini. Ya, 2022. Jadi Tuhan datangnya telat. Ya, Tuhan datangnya telat. Ini bagus juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, lihat kalau ada orang memproklamirkan si A sebagai Tuhan, Allah mempertuhankan bulan sebagai Tuhan. Bulan itu kadang datang, kadang enggak. Bintang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Matahari kalau siang terbit, kalau malam terbenam. Tuhan berubah-ubah. Oh, berarti itu bukan Tuhan. Tuhan itu enggak pernah berubah. Dari awalnya begitu, sampai akhirnya juga begitu. Malahan tidak ada akhirnya. Ini perlu kita belajar mukhalafatul hawaditsi supaya kita bisa mengantisipasi kalau ada rayuan-rayuan untuk memeluk agama selain Islam atau mempertuhankan selain Allah, tolak. Kenapa? Allah tidak seperti itu. Ya, Allah tidak seperti itu. Itu mukhalafatul hawaditsi. Emang kalau apalan gampang, wajib tidak bakok mukhalafatul hawaditsi sebentar. Tapi ternyata pembahasan mukhalafatul hawaditsi cukup panjang. Bisa beberapa episode. Ya. Supaya kita tambah yakin. Itulah Allah Tuhan kita yang kita sembah, yang kita patuhi, yang kita butuhkan. Wala yahidduhul miqdar. Allah tidak dibatasi oleh ukuran. Ukuran tingginya berapa? Ukuran besarnya berapa? Kalau langit, bumi selain Allah masih bisa diukur kebesarannya. Apalagi sekarang teknologinya udah canggih. Tapi kalau Allah tidak dibatasi oleh ukuran. Allah maha tinggi, tingginya seapa? Jadi kalau Allah ada di langit, berarti belum tinggi. Sebab di atas langit masih ada langit. Ya, di atas langit masih ada langit. Allah maha tinggi, bukan ukurannya. Bukan ukurannya yang tinggi. Kalau dikatakan subhanahu wa ta'ala, Allah maha tinggi, ada ukurannya karena tempatnya tinggi. Kemudian kalau kita berdoa angkat tangan seperti ini, wala yahidduhul miqdar. Allah tidak dibatasi oleh ukuran. Ukurannya berapa? Ya. Ukurannya S, M,
ya, X, XL, double XL, triple XL, enggak seperti itu. Wala yahidduhul miqdar, tidak dibatasi oleh ukuran. Ingat tuh, tidak dibatasi oleh ukuran. Baik ukuran masa. Allah umurnya udah berapa tahun ya? Udah tua. Enggak. Sebab adanya Allah tidak diawali oleh tiada. Kalau Allah ada di langit namanya ada batas. Maka dikatakan wala tahwihil aqtar. Ya. Tidak diarahkan. Allah di mana? Di sono. Tidak diarahkan. Cuman kitanya kadang-kadang Allah di atas. Makanya di kebiasaan ingat sama yang atas. Ya, ingat sama yang atas. Tuh. Dan Allah tidak dibatasi. Tidak diarahkan kepada alam semesta, wala tahwihil aqtar. Tidak diarahkan. Di atas, di bawah, di tengah, tidak. Ini Allah mukhalafatul lil hawadisi. Kalau kita umpamanya naik ke puncak gunung. Nah, puncak gunung sebelum puncak itu ada dataran, kemudian ada tebing, ada segala macam sampai kepada puncaknya. Nah, setelah puncaknya ada apa lagi udah? Ya, itu ada arahnya. Pasti naik terus sampai kepada puncaknya. Udah sampai puncak, tidak ada lagi, turun lagi. Jadi Allah tidak seperti itu. Wala tahwihil aqtar. Tidak diarahkan dengan alam semesta. Ya. Maaf, Allahnya lagi nggak ada di bumi. Nggak ada seperti itu. Ya. Allahnya lagi kosong, agak ada di langit. Nggak ada. Wala tahwihil aqtar. Tidak diarahkan kepada alam semesta. Wala tuhitu bihil jihad. Tidak dibatasi, tidak tergantung kepada arah. Kalau kita berdoa angkat tangan, ini tanda kita punya akhlak kepada Allah. Angkat tangan, berdoa sepantasnya angkat tangan. Ya. Kita pun kalau meminta kepada orang tua kita atau membutuhkan sesuatu, minta kita tolong dong, beri dong, pasti tangannya diangkat. Sebagai satu kehormatan dan tanda kita punya akhlak. Wala tuhitu bihil jihad. Ya. Jadi tidak dibatasi oleh arah. Di mana adanya. Kalau kita angkat tangan, tanda kita punya akhlak. Masa kita berdoa begini, ya Allah, ya Allah. Masa kita berdoa begini? Gak mungkin. Berdoa angkat tangan. Kenapa berdoa angkat tangan? Contoh Rasul. Rasul pun kalau berdoa angkat tangannya sampai kelihatan ketiak yang putih. Tuh, angkat tangan. Sampai keteknya kelihatan. Ya. Diangkat tinggi-tinggi. Wala tuhitu bihil jihad. Wala taqtanifuhul aradun was samawat. Dan tidak dikelilingi oleh bumi dan langit. Dikelilingi umpamanya begini. Ini Allah umpamanya. Umpamanya. Ya, ini zatnya. Dikelilingi oleh langit dan bumi. Kalau kita kan dikelilingi oleh langit dan bumi. Ya. Tinggal di bumi, kemudian beratapkan langit. Jadi Allah tidak seperti itu. Tidak dikelilingi oleh bumi dan langit. Berarti Allah ada di tengah-tengah. Tidak. Kenapa?
Sebab langit dan bumi adalah makhluknya Allah. Kalau dikatakan dikelilingi oleh langit dan bumi, sebelum langit diciptakan, bumi diciptakan, Allahnya ada di mana? Ya, ini perlu penalaran, perlu pemikiran. Rafi'ud darajat ala kulli syai'. Allah yang mengangkat derajat. Kalau kita meyakini Allah yang bisa mengangkat derajat kita dalam segala hal, insya Allah nggak pusing-pusing hidup di dunia ini. Ya. Allah ciptakan mulut, pasti dikasih makan. Dan persediaan buat makan manusia dan makhluknya ini, makhluk Allah cukup. Nggak pernah kekurangan. Selama masih ada mulut, pasti dikasih makan. Pasti dikasih makan. Dengan cara bagaimanapun. Ya. Seperti yang pernah saya ceritakan. Cacing buta bisa makan. Cacing buta kejepit batu di dasar sungai, masih dikasih makan. Apalagi kita yang sekolah, punya tangan, punya kaki, mata kita ngeliat, kuping kita ngedengar, tenaga kita ada, pasti dikasih makan. Rafi'ud darajat, Allah yang mengangkat derajat. Ya. Angkat derajat kita, minta diangkat oleh Allah. Jangan dari muda, hampir tua. Dagangannya nasi uduk mulu umpamanya begitu. Ya. Kapan derajatnya naik? Kapan jadi bosnya? Emang mental kita mental kuli. Jadi pengennya jadi kuli terus. Nggak pengen jadi bos. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat kita minta diangkat oleh Allah. Ilmu kita bisa dinaikkan oleh Allah. Pemahaman kita bisa diberikan lebih canggih lagi. Lebih cerdas lagi. Jangan begitu terus. Rafi'ud darajat ala kulli syai'. Jadi segala aspek apapun Allah lah peninggi derajat. Allah yang mampu mengangkat derajat kita. Ya. Yang penting istiqomah. Nah, istiqomahnya yang berat. Ya. Istiqomahnya yang berat. Tuh. Kita dikasih amalan sholawat. Ya, paling sebulan. Udah gitu lupa lagi. Malas lagi. Kenapa? Gak ada tanda-tanda di ijabah. Ya. Gak ada tanda-tanda di ijabah. Dikasih bacaannya. Laisalaha min dunillahi kasyifah. Tidak ada yang bisa menyingkap urusan kita. Tidak ada yang bisa memberikan solusi kepada kita. Illa huwa, kecuali hanya Allah. Ya paling bacanya cuma berapa minggu aja. Udah gak baca lagi. Kenapa? Maaf, gak ada tanda-tanda. Ya, gak ada tanda-tanda solusinya bisa teratasi. Gak ada tanda-tanda. Ya kita baru berapa lama kita baca. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah 400 tahun. 400 tahun. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bersujud minta ampun kepada Allah 400 tahun. Baru turun ayat fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. 400 tahun baru Allah bilang, hei Adam, angkat kepalamu, dosamu telah aku ampuni. 400 tahun. Nah kita baru seminggu pengen hasil, baru sebulan pengen hasil. Udah berapa banyak sholawat, baca ini, baca itu, udah berapa banyak yang dikasih. Cuman pemikiran kita nggak ada tanda-tanda bakal diijabah. Nabi Muhammad aja kekasih Allah. Yang dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi Adam, Nabi Muhammad pengen. Ya.
itu Romawi jatuh ke tangan Islam. Doanya dibaca terus. Yang minta Nabi Muhammad, kekasih Allah. Yang ijabah Allah. Tapi diijabahnya di saat pemerintahan Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibn Khattab. Baru diterima doanya. Nah, potongan kayak kita. Ya, pengen tokcer. Ya, jauh panggang dari api. Potongan kayak kita. Kalau kita doa nggak pernah yakin, nggak pernah percaya diri. Bukan hanya nggak percaya diri, nggak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendoa, yang akan mengabulkan permohonan kita. Kita kurang percaya. Saya yakin itu rafi'ud darajat ala kulli syai'. Dalam segala hal Allah lah yang mengangkat derajat makhluknya. Minta kepada Allah diangkat derajatnya. Kalau diangkat derajat, otomatis gaji tambah. Ya dong, kalau golongan naik pasti gaji naik, otomatis itu. Ya. Rafi'ud darajat ala kulli syai'. Wa ma'adzalika, berkenaan dengan itu, huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Hubungan Allah dengan hambanya lebih dekat daripada urat nadinya. Urat nadi itu yang di sebelah kanan. Ini urat bersambung dengan jantung. Artinya apa? Bisikan apa saja yang ada di hati, walaupun tidak diungkapkan, Allah Maha tahu, saking dekatnya. Ya. Saking dekatnya itu. Ini urat nadi nyambungnya ke jantung. Jadi apapun yang dibisikkan oleh hati, Allah tahu. Apa saja yang terlintas di hati, Allah Maha tahu. Kenapa kita perlu berdoa kalau Allah Maha tahu? Sebab Allah yang suruh ud'uni. Berdoalah kamu. Astajib lakum. Baru doamu akan aku ijabah. Kalau nggak ada perintah Allah supaya berdoa, Allah Maha tahu kok. Apa yang terlintas di hati kita, apa yang kita butuhkan, itu Allah udah Maha tahu. Wa ini akrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah tuh Maha tahu apa saja yang terlintas di hati kita, Allah Maha tahu. Padahal walaupun kita nggak minta, Allah pasti tahu. Kenapa kita perlu meminta? Allah yang perintah kita supaya meminta. Nah, dekatnya Allah dengan hambanya jangan ditentukan oleh jarak. Umpamanya sepasang suami istri atau sepasang sejoli, ya. Satu ada di Jakarta, yang satu ada di Afrika. Ditanya, bagaimana hubunganmu? Dekat, dekat sekali. Padahal jaraknya jauh. Satu di Jakarta, satu di Afrika. Tapi karena begitu dekat hubungannya, batinnya begitu dekat. Bagaimana hubungan kamu? Dekat sekali. Ya. Padahal nggak pernah jumpa. Tapi dekat, dikatakan dekat sekali. Ini nggak ada jaraknya. Apalagi hubungan kita dengan Allah. Kalau kita berusaha mendekati Allah, Allah pun akan mendekati kita. Kalau kita pura-pura sama Allah, maka Allah juga pura-pura. Siapa lo? Ya, siapa lo? Boleh kita cari usaha, boleh. Itu syariat. Bukan toko yang bikin kita kaya. Bukan kantor yang bikin kita sejahtera. Bukan si bos yang bikin kita bahagia. Semua itu wasilah. Tapi yang membuat kita bahagia, membuat sejahtera segala macam,
itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita jadi tenang karena kita selalu dekat dengan Allah. Kita kadang-kadang kalau lagi mentok baru cari Allah sih. Kalau masih tenang-tenang aja Allah tuh kagak ada. Nggak dibutuhkan. Kenapa itu nggak doa lagi? Belum butuh. Ya. Kenapa nggak berdoa lagi? Belum bu. Kalau kita lagi butuh baru cari Allah. Allah kemana? Kehidupan saya begini, Allah kemana? Apakah Allah nggak tahu dengan kondisi makhluknya? Allah maha tahu. Tapi karena makhluknya pura-pura, Allah diam aja. Ya. Allah diam aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini kuncinya. Fa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan aku ini dekat. Dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Apabila dia memanggil aku. Idza da'ani, memanggil aku. Memanggil Allah. Berapa banyak kita memanggil Allah? Ada hitungannya. Ya. Ada hitungannya. Itu rahasia huruf, rahasia angka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa kali ketukan kita menyebut nama Allah supaya doa kita diijabah oleh Allah? Itu ada rahasia angkanya. Rahasia hurufnya. Allah, alif, lam, lam, ha. Alifnya 1, lam 30, lam 30, ha 5, jumlah 66. Mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 66 kali. Baru 67-nya berdoa sama Allah. Ibarat anak kunci, itu ada apa namanya, gerigi-geriginya. Ya. Namanya buat nama Allah 66 kali, ya Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengijabah doa hambaku apabila dia memanggil aku. Memanggil Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bukan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Haknya itu ha. Ya Allah. Ya Allah. 66 kali kita menyebut ya Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Oleh karena itu falyastajibu li. Jawab dulu panggilan aku. Turuti dulu kemauan aku. Tuh, falyastajibu li. Kalau mau dijabah doa, falyastajibu li. Sauti dulu panggilan aku. Turutin dulu kemauan aku. Fal yu'minu bi, imani. Kalau doa kita pasti diijabah oleh Allah, imani, yakini. Sebab Allah tidak akan menerima doa seorang hamba yang tidak didasari dengan keyakinan. Ya. Yakin bahwa doa kita pasti diijabah oleh wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Semoga mereka manusia hamba Allah terbimbing, tertuntun untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inni wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Dia Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada hambanya daripada urat nadinya. Ada urat saraf yang berhubungan dengan jantung, artinya
apa yang terlintas di hati kita, Allah pasti maha tahu. Begitu dekatnya Allah dengan hambanya. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dan dalam hal apa saja Allah menyaksikan. Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Ya. Perlu kita merintih kepada Allah. Perlu kita memelas kepada Allah, menangis. Ya. Mengemis-kemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menyaksikan apa yang terjadi pada makhluknya, pada hambanya. Allah tahu. Tapi Allah tidak mau kecuali kita yang berupaya untuk mau. Ya, kalau kita pora-pora, ya Allah tahu kok. Apa yang ada di hati kita Allah tahu kok. Jadi biarin aja, Allah maha tahu. Enggak, ud'uni, panggil dulu Allah. Ya, berdoa dulu kepada Allah. La yumathilu qurbuhu la yumathilu qaruba yaqrubu qurban la yumathilu qurbuhu qurbal ajsami ta'ala. Jangan disamakan dekatnya Allah dengan dekatnya jisim, ya, dengan dekatnya tubuh, ya, dengan dekatnya fisik. Jangan disamakan. An yahwiyahu makanun, dibatasi dengan, diarahkan dengan tempat. Jadi jangan disamakan tempat, dekat. Ini dengan ini dekat, sama-sama ada fisiknya, maka dikatakan dekatnya itu seperti itu. Tidak, ya. Dekatnya itu jangan disamakan dengan dekatnya fisik. An yahwiyahu makanun, yang diarahkan pada tempat. Kama taqaddasa an yahiddahu zamanun, bagaimana Allah maha suci daripada dibatasi oleh waktu. Ya. Jadi kapan saja kita bermunajat kepada Allah, Allah tidak dibatasi dengan waktu. Ya. Karena qabla ay yakhluqaz zaman wal makan, Allah sama saja sebelum diciptakan zaman, diciptakan waktu dan tempat, ya begitulah Allah. Gak kayak kita berubah. Sebelum kita punya rumah, kelakuan kita begini, ya, tingkah laku kita begini. Begitu kita udah punya rumah, lain lagi, berubah. Apalagi rumahnya makin gede, makin mewah. Wah, tambah berubah lagi. Allah tidak pernah berubah. Sebelum diciptakan waktu dan tempat, Allah tidak pernah berubah. Kalau berubah, namanya yang berubah itu sifat makhluk. Allah tidak seperti makhluk. Ya, itu dikatakan mukhalafatun lil hawadithi wa huwal an kama alaihi kan. Allah seperti ini, dari dulu juga Allah seperti itu. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan sedikit pun. Ya. Itulah. Baru nanti kita masuk wadidduhu al-mumatsalatu lil hawadithi. Nah, baru nanti kita masuk kepada lawannya mukhalafatul lil hawadithi apa? Yaitu mumatsalatul lil hawadithi, ada persamaannya. Ya. Kalau ada persamaannya bukan Tuhan namanya. Nah, itulah dikatakan bahwa sifat mukhalafatul lil hawadithi masuk kepada kategori sifat salbiyah. Yang lain tidak bisa salbiyah, yang lain tidak bisa mukhalafatul lil hawadithi. Jadi yang mukhalafatul, yang sifat salbiyah, kidam, maka mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahda niat. Artinya cuman Allah saja, selain Allah tidak ada yang mukhalafatul lil hawadithi. Sampai sini siapa yang mau bertanya silakan ditanya.